Perkenalkan, nama saya Fernando William Krisina dari Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Kristen Indonesia Maluku. Saat ini saya akan menjelaskan tentang simulasi menggunakan teknik Monte Carlo. Apa itu teknik Monte Carlo? Jadi, jika sebuah sistem mengandung unsur yang menunjukkan adanya peluang dalam perilaku mereka, maka simulasi metode Monte Carlo mungkin dapat diterapkan. Dasar simulasi Monte Carlo adalah percobaan pada unsur peluang dengan menggunakan pengambilan sampel secara acak. Jadi, metode Monte Carlo adalah sebuah teknik simulasi yang menggunakan unsur acak ketika terdapat peluang dalam perilakunya. Teknik simulasi Monte Carlo terbagi atas 5 langkah sederhana. Yang pertama, menetapkan suatu distribusi probabilitas bagi variabel yang penting. Yang kedua, membuat distribusi probabilitas kumulatif bagi setiap variabel. Yang ketiga, menetapkan sebuah interval angka acak bagi setiap variabel. Yang keempat, melakukan simulasi dengan menggunakan angka acak. Dan yang terakhir, menganalisis hasil simulasi. Kita akan mengambil contoh studi kasus simulasi model permintaan supermarket dengan teknik Monte Carlo. Suatu supermarket telah melakukan pengamatan mengenai permintaan bayam sebagai salah satu item sayur-sayuran yang dijual. Selama ini, bayam dipasok harian karena hanya bertahan tidak lebih dari sehari, dan hari berikutnya dikirim bayam segar yang baru. Dari hasil pengamatan selama 100 hari terakhir, diperoleh data harian permintaan bayam. Untuk langkah yang pertama, kita harus menentukan distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas kumulatif untuk variabel penting terkait dengan masalahnya. Karena permintaan dan frekuensi sudah diketahui, maka distribusi probabilitas dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah pengamatan dengan jumlah pengamatan total. Dalam kasus ini, permintaan harian bayam pada minimarket selama 100 hari diperlihatkan pada kolom 1 dan 2 dalam tabel dengan asumsi tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Maka permintaan dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan cara membagi setiap frekuensi permintaan dengan totalnya yaitu 100. Selanjutnya kita akan menentukan interval angka acak. Interval angka acak ditentukan dengan memperhatikan probabilitas. Dengan probabilitas sebesar 0,10, berarti terdapat probabilitas sebesar 10% bahwa permintaan bayam pada minimarket tersebut adalah 20 kg per hari. Apabila pada simulasi ini digunakan angka acak 2 digit berjumlah 100 angka acak jumlah dari 01, 02, 03, dan seterusnya hingga 100, maka untuk permintaan bayam sebesar 20 kg dapat diberikan pada 10 angka acak pertama, yaitu 01 sampai 10. Jadi dalam memberikan angka acak pada permintaan harian sebesar 20 kg bayam, rentang interval angka acak adalah 01 sampai 10 berkaitan dengan probabilitas outputnya. Selanjutnya, untuk permintaan harian sebesar 24 kg bayam memiliki probabilitas sebanyak 20%, yang berarti memiliki angka acak sebanyak 20 angka, dengan interval angka acak dari angka 21 hingga 40. Demikian seterusnya untuk probabilitas lainnya, sehingga dengan cara yang sama dapat diperoleh interval angka acak yang ditunjukkan dalam tabel selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan model di atas dengan menggunakan teknik simulasi Monte Carlo dengan terlebih dahulu mencari angka acak. Untuk permasalahan di atas, angka acak atau bilangan random dapat diperoleh dari sebuah tabel angka acak. Dengan mensimulasikan permintaan bayam pada minimarket dalam kasus ini selama 15 hari dan digunakan angka acak berikut 66, 74, 90, 95, 29, dan seterusnya, maka simulasi dapat dilakukan dengan hasil yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Tabel permintaan bayam selama 15 hari adalah 388 kg. Sehingga diperoleh rata-rata permintaan harian yaitu 388 dibagi dengan 15 hari adalah 25,9 kg per hari. Jadi dengan simulasi selama 15 hari,
diperoleh rata-rata permintaan bayam per hari 25,9 kg. Sedangkan permintaan harian yang diharapkan dapat diketahui menggunakan data dalam tabel di atas. Selanjutnya kita akan menganalisis hasil simulasi. Permintaan yang diharapkan sebesar 25,4 kg bayam per hari, berbeda tidak terlalu jauh dengan rata-rata permintaan sebesar 25,9 kg bayam dengan menggunakan simulasi selama 16 hari. Walaupun demikian, tetap terdapat perbedaan sebesar 0,5 kg bayam antara nilai simulasi dan nilai ekspektasi yang disebabkan oleh hasil dari beberapa periode yang dilakukan. Hasil dari simulasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kali jumlah percobaan atau simulasi yang dilakukan. Semakin banyak periode simulasi yang dilakukan, maka semakin akurat hasil yang diberikan hingga sampai pada hasil rata-rata yang tetap konstan. Dalam contoh kasus ini, 25,4 kg bayam merupakan rata-rata jangka panjang atau hasil pada keadaan tetap. Untuk memperoleh hasil yang sama persis, perlu dilakukan simulasi lebih dari 15 hari. Sekian penjelasan saya tentang simulasi dengan menggunakan teknik Monte Carlo. Semoga bermanfaat untuk kita semua.